Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lianti dengan nomornya 201-302. Kali ini saya akan mempraktikkan penyuluhan pentingnya vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sri Lianti, mahasiswa dari UBK. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan Adik yang sudah bersedia mengikuti penyuluhan ini. Jadi Bapak, Ibu, tujuan saya kali ini yaitu untuk mengadakan penyuluhan, mengedukasi dan menginformasikan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Harapan setelah dilakukan penyuluhan dapat menjelaskan tentang pengertian vaksinasi, kemudian macam-macam vaksinasi, manfaat dan efek samping dari vaksinasi itu sendiri. Sebelumnya, apakah ada yang tahu pentingnya vaksinasi itu untuk apa? Kalau menurut Ibu sih, vaksin itu untuk menjaga kita dari tertularnya COVID-19. Ya, betul Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan tentang pengertian dan sampai efek sampingnya. Baik Ibu, ini terima pamfletnya. Ya, Dek. Baik, pertama saya akan jelaskan tentang pengertian vaksin itu sendiri. Jadi vaksin itu merupakan suatu biologi yang berisi zat yang berisi mikroorganisme dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit COVID-19 ini. Nah, vaksin COVID-19 ini merupakan jenis vaksin untuk meningkatkan imun tubuh terhadap coronavirus. Jadi itulah pentingnya vaksinasi. Kemudian jangan khawatir kepada Bapak Ibu yang akan divaksinasi karena Kementerian Kesehatan juga memperhatikan proses vaksinasi ini, yaitu diantaranya pertama dosis yang diberikan itu dua dosis, kemudian jarak antara pemberiannya yaitu minimal 14 hari, kemudian yang kedua yaitu pemberi layanan vaksinasi itu ada petugas tenaga kesehatan, kemudian ada TNI Polri dan lain sebagainya. Kemudian untuk tempat dan teknisnya di mana gitu Bu. Jadi teknik dan tempat pelaksanaannya yaitu di fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam vaksin COVID. Jika dilihat dari berita-berita sudah banyak ya Ibu macam-macamnya, jenis-jenisnya. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa jenis vaksin. Pertama yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini memiliki angka efikasi dari beberapa negara setelah dilakukan uji coba. Nah, di Indonesia sendiri efikasi vaksin Sinovac ini yaitu sekitar 65,3%. Kemudian vaksin yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Efikasi vaksin ini yaitu berada di angka 70%, dan kemudian didistribusikan dan digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri ya Bu, sudah ada vaksin AstraZeneca. Kemudian yang ketiga yaitu vaksin Moderna. Efikasi dari vaksin ini yaitu sekitar 95% dan telah mendapatkan izin, dan penggunaan vaksin ini lebih banyak dilakukan di negara asal pembuatannya yaitu di negara Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan lain-lain. Kemudian vaksin yang keempat yaitu vaksin Pfizer. Vaksin ini adalah vaksin pertama di dunia yang diberikan kepada masyarakat umum. Efikasi vaksin ini yaitu sekitar 95% dan penggunaan pertama kali dilakukan di Inggris dan selanjutnya disusul oleh negara lainnya. Kemudian yang kelima yaitu vaksin Sinovac. Efikasi vaksin ini yaitu sekitar 78,2% dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Dilihat dari manfaatnya, vaksinasi itu lebih banyak ya daripada efek sampingnya. Kemudian tujuan utama vaksinasi ini yaitu untuk membentuk kekebalan tubuh, kemudian menurunkan kesakitan dan kematian akibat dari coronavirus, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, menjaga produktivitas, serta meminimalkan dampak sosial dan dampak ekonomi. Kemudian manfaat utama vaksin itu
Pertama, melindungi individu yang sudah divaksinasi. Kemudian yang kedua yaitu membentuk kekebalan tubuh, kekebalan herd immunity. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada kelompok usia tertentu sebagai upaya membatasi penularan pada kelompok lainnya. Itu diantaranya manfaat dari vaksinasi ini dan pentingnya dari vaksinasi ini. Selanjutnya yaitu efek samping COVID-19. Nah, tidak semua orang yang sudah divaksinasi ini mengalami reaksi efek samping ya, tergantung dari sistem dalam tubuhnya. Dan jika muncul reaksi juga, itu merupakan hal yang wajar. Dan reaksi vaksin dalam tubuh dapat berbeda-beda pada masing-masing individu. Sejauh ini ada beberapa efek samping yang sudah diterima laporannya kepada sistem pelaporan kejadian tidak diinginkan vaksin. Di antaranya pertama yaitu anafilaksis, yaitu reaksi berat, reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua yaitu ada trombosis dengan sindrom trombositopenia. Kemudian yang ketiga ada miokarditis. Dan yang kelima ada kematian. Tapi dari efek samping yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa efek samping tersebut dan perlu diingatkan bahwa dari efek samping tersebut perlu diingatkan kalau tidak selalu dan tidak selalu berarti bahwa vaksin menyebabkan gangguan pada kesehatan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Tadi ada istilah efikasi. Efikasi itu apa? Baik, efikasi vaksin itu adalah tingkat kemanjuran suatu vaksin terhadap melawan suatu penyakit pada orang yang sudah divaksinasi. Seperti itu, Bapak. Mungkin selanjutnya dari Bapak atau Ibu ada yang ingin menyimpulkan terhadap materi yang sudah dijelaskan? Jadi kesimpulannya vaksinasi itu melindungi kita dari penyakit COVID-19, dan vaksinasi itu macamnya ada Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan lain sebagainya. Terus kemungkinan efek sampingnya itu kemungkinan ada. Itu tergantung kekebalan tubuh kita ya. Mungkin itu saja. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan Ibu dalam menyampaikan pendapat Ibu. Mungkin sekian saja penyuluhan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.